Bab 428. Bab 428 Pencobaan. Dia hanya pria yang eksentrik. Saya satu-satunya temannya. Bagaimanapun, saya tidak yakin apakah Anda akan bertemu lagi dengannya. Tapi aku akan memberitahumu ini. Zhenhua menggerakkan Tangulin untuk mendekat, menutupi sebagian mulutnya dengan tangan yang ditangkupkan. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Akademi Shrek, dan dia tidak suka berurusan dengan mereka. Petik 2. Kata-kata ambigu Zhenhua membuat Tangulin bingung, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, ia harus fokus menyelesaikan ujiannya. Pintu spasial terbuka di depan mereka. Pintu itu mengingatkannya pada seseorang ke menara arwah roh di Pagoda Roh. Dia tidak menyangka asosiasi pandai besi juga akan memiliki ruang seperti itu. Apakah Anda terbiasa dengan ini? Zhenhua memperhatikan kilatan di mata Tangulin. Tangulin mengangguk. Ya, markas spirit pagoda memiliki pintu seperti ini. Petik 2. Ya, mereka mirip, serupa, tetapi berbeda. Selain Akademi Shrek, tidak ada masyarakat lain yang bisa dibandingkan dengan sumber daya Pagoda Roh. Namun, asosiasi pandai besi kami juga memiliki beberapa trik di lengannya, dan ruang tertutup ini digunakan untuk menyimpan harta penting dan bahan-bahan rahasia. Anda bisa menyebutnya gudang kami. Hanya anggota asosiasi tingkat tinggi yang dapat memasukinya. Setelah Anda menjadi Saint Blacksmith, Anda juga akan mendapatkan akses ke sana. Kuncinya adalah lencana Saint Blacksmith. Petik 2. Saint Blacksmith adalah pandai besi peringkat ke-7. Tangulin merindukan hari ia akhirnya bisa melangkah di pesawat eksistensi itu. Paman Tuan, apakah sulit untuk memperbaiki jiwanya? Tanya Tangulin. Zhenhua tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini sulit dan sekaligus tidak sulit. Anda memiliki fondasi yang kuat dan kecerdasan yang bagus. Tetapi Anda kekurangan kekuatan jiwa. Saya dapat membantu Anda dengan itu. Saya memiliki banyak harta yang dapat meningkatkan kultivasi Anda. Apakah Anda ingin menempuh rute itu? Petik 2. Tangulin menatapnya dengan heran. Paman Tuan, apa maksudmu? Zhenhua tertawa kecil. Aku bisa melihatnya di matamu yang sudah kau mengerti. Tidakkah kamu merasa malu untuk terus bertindak? Petik 2. Tangulin menggaruk kepalanya, menunjukkan senyum lemah lembut. Tentu saja dia ingin mendapatkan beberapa harta. Jika Anda menggunakan harta untuk meningkatkan kultivasi Anda, saya jamin Anda akan menjadi Titlet Douluo dan Divine Blacksmith dalam 15 tahun. Namun, saya harus memperingatkan Anda, yayasan Anda tidak akan kokoh dan Anda mungkin tidak akan pernah maju ke Hyper Douluo. Tetap saja, itu sudah cukup bagimu menurut saya. Armor perang akan meningkatkan kekuatanmu. Selama Anda mendapatkan satu set baju perang 4 kata dan menjadi Titlet Douluo, Anda akan berdiri di puncak dunia, kata Zhenhua. Paman Master, saya selalu ingin tahu tentang itu. Jika Battle Armor dapat membuat Titlet Douluo sekuat limit Douluo, mengapa mereka masih terus berkultivasi untuk menjadi Hyper Douluos? Petik 2. Zhenhua menghela nafas. Mereka tidak persis sama. Anda akan mengerti begitu Anda mencapai level itu. Bahkan jika Anda membandingkan dua limit Douluos, atau dua Douluos berjudul dengan jumlah kekuatan jiwa yang sama, kekuatan tempur dari orang yang meningkatkan kemajuan mereka melalui penggunaan harta dan orang yang maju biasanya akan berbeda. Dan yang lebih penting, hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri mereka dapat berharap untuk naik ke keilahian. Tidak ada yang naik dalam 10.000 tahun terakhir. Tapi siapa yang tidak ingin naik seperti pendiri Sekte Tang San? Atau pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao? Pikirkan ini baik-baik. Jika Anda memilih untuk menerima tawaran saya, maka saya akan mengasuh Anda menjadi pandai besi surgawi pada saat Anda berusia 30. Anda akan menjadi pandai besi surgawi termuda dalam semua sejarah dan berdiri di puncak dunia. Namun, Anda juga akan memunggungi jalan pertempuran, meninggalkan misteri dunia. Petik 2. Saat hening berlalu, Paman Master, kata Tangulin akhirnya. Bisakah kamu memberiku waktu untuk mempertimbangkannya? Tawaran Zhenhua memikat hati. Kultivasi Tangulin tidak maju dengan cepat, tetapi ketika sampai pada pandai besi, ia diberkati oleh surga. Jika dia menjadi pandai besi surgawi dan gelar Douluo, dia bisa dengan mudah melanjutkan untuk menjadi Master Armor pertempuran 4 kata juga. Namun, ia harus mempertimbangkan apakah ini yang benar-benar ia inginkan. Dengan pilihan tiba-tiba yang disodorkan padanya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Zhenhua tersenyum. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya masih seusia Anda. Pilih saja rute apapun yang menurut Anda terbaik untuk Anda. Dan bahkan jika Anda memilih untuk berkultivasi dengan upaya Anda sendiri,
Anda masih memiliki peluang bagus untuk menjadi pandai besi surgawi. Pertimbangkan pilihan Anda dengan hati-hati, dan ketika Anda membuat keputusan, pastikan Anda melakukannya dengan tekad untuk menyelesaikannya sampai akhir tanpa penyesalan. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, tetapi tidak ada harta yang bisa menyembuhkan penyesalan. Petik 2. Terima kasih, Paman Master. Petik 2. Keduanya melangkah melalui pintu spasial dan memasuki ruang tertutup. Itu sangat besar, sangat berbeda dari menara roh-roh. Benar-benar gudang raksasa. Pintu yang tak terhitung jumlahnya berbaris di sekeliling dan berdiri di sekelilingnya, mengarah ke ruang yang tidak diketahui. Dengan lambaian tangannya, Zhen Hua membawa Tang Wulin ke tengah ruangan. Jaring adalah gerakan cepat dan instan untuk Tang Wulin. Zhen Hua menempatkan telapak tangan di atas pintu dan masuk dengan dorongan lembut. Di dalamnya ada aula besar yang penuh energi. Sebuah penghalang menciptakan arena di tengah aula, dan seorang pria berusia 20-an menunggu di tengah. Pria itu membungkuk ketika dia melihat Zhen Hua. Presiden. Petik 2. Zhen Hua tersenyum tipis. Bersiaplah untuk memulai. Wulin, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah salah satu wali asosiasi kami, Xie Yinling. Tolong jaga satu sama lain. Petik 2. Halo, saya Tang Wulin. Petik 2. Meskipun Xie Yinling tidak bisa disebut tampan, dia memiliki aura yang menyegarkan untuknya, dan memeriksa Tang Wulin dengan mata ingin tahu. Latar belakang macam apa yang dimiliki anak ini sehingga presiden akan merekomendasikan dia untuk bertanding dengan saya. Zhen Hua menyembunyikan detail tentang Tang Wulin darinya. Yang dia lepaskan dari bibirnya hanyalah dia telah menemukan lawan yang baik baginya. Xie Yinling tidak pernah menyangka lawannya hanyalah anak-anak. Saya Xie Yinling, tolong beritahu saya. Tanpa kata lain, Xie Yinling mundur beberapa langkah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memberi isyarat agar Tang Wulin bergerak. Meskipun masih muda, Tang Wulin memiliki banyak pengalaman pertempuran. Dia mengambil beberapa langkah ke depan untuk menghadapi Xie Yinling dalam posisi bertarung. Dua cincin jiwa kuning dan ungu bangkit dari bawah Xie Yinling. Sama seperti yang diminta Tang Wulin, Zhen Hua menemukannya sebagai lawan yang lebih kuat darinya. Xie Yinling berusia 20 tahun ini, dan peringkat 43 leluhur jiwa. Saat Tang Wulin melangkah maju, 3 cincin jiwa ungu bangkit melewati kakinya. Pemandangan itu mengejutkan Xie Yinling. Mulailah, kata Zhen Hua. Dalam sepersekian detik, Tang Wulin beraksi. Daripada memanggil rumput blue silvernya, dia menginjak tanah dan melesat maju seperti bola meriam. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Xie Yinling mundur selangkah. Paru-parunya membengkak dengan udara saat ia mengeluarkan pekikan burung yang menusuk. Sepasang sayap membentang dari punggungnya dan aura hijau menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia naik ke udara. Jiwa bela dirinya adalah tipe terbang. Itu elang. Tang Wulin langsung menghakimi. Sebagai siswa Akademi Shrek, dia bisa mengidentifikasi jiwa bela diri dengan nyaman. Tang Wulin melompat mengejarnya. Sayangnya, dia hanya mencapai 8 meter ke udara sementara Xie Yinling melayang di ketinggian 10. Melihat itu, Xie Yinling sedikit melonggarkan penjagaannya, percaya diri dengan kemampuannya untuk menang. Saat 3 cincin jiwa ungu Tang Wulin telah terwujud, kecemasan mengunyah tepi ketenangannya. Tetapi begitu dia berada di udara, wilayah kekuasaannya, keraguannya telah padam. Terutama ketika Tang Wulin tidak bisa mencapainya dengan lompatan. Ketika menghadapi seorang guru jiwa terbang, salah satu kesalahan terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang guru jiwa yang tidak bisa terbang adalah melompat ke udara untuk terlibat. Pada titik itu, mereka praktis duduk bebek. Para master jiwa terbang memiliki kecepatan luar biasa di udara. Yang mengatakan, senyum percaya diri Xie Yinling membeku di saat berikutnya. Bab 429. Bab 429 Kekuatan Sejati. Menembak anggur keemasan di tanah, Tang Wulin memantul ke atas menggunakannya sebagai pegas. Akselerasinya yang tiba-tiba membawanya di depan Xie Yinling dalam sekejap. Tidak baik, Xie Yinling agak lambat bereaksi. Dia mendorong tangannya ke depan segera setelah dia terbebas dari keterkejutan, menghentikan pendakiannya. Sayapnya memancarkan kilau logam tajam saat ia mengayunkannya dan menggunakan Eagle Wing Slash. Sayap datang mengiris di bahu Tang Wulin. Pada saat yang sama, Xie Yinling mengedarkan kekuatan jiwanya di dalam tubuhnya untuk membuatnya bertahan di udara. Eagle Wing Slash adalah keterampilan jiwa keduanya. Namun, dia tidak berani meremehkan Tang Wulin, cincin jiwanya yang ketiga menyala sebagai hasilnya. Keterampilan jiwa ketiganya dikaitkan dengan keterampilan jiwanya yang keempat, dan melampaui tingkat yang sama dalam pertempuran udara. Dengan demikian, ia yakin setelah memblokir tuduhan Tang Wulin akan segera menyusul. Namun, rencananya hancur dalam sekejap.
Tang Wulin meringkuk tubuhnya di udara saat sayap membalutnya, tangan menembak keluar untuk menangkis serangan itu. Dia menatap Xie Yinling lurus di mata, irisnya berkedip ungu. Rumput Blue Silver melompat keluar dari tanah dan meringkuk di sekitar Xie Yinling seperti rantai besi. Dengan lawannya terkendali, Tang Wulin mengeluarkan tinju kanannya untuk pukulan Ko yang kuat. Meskipun Xie Yinling ditahan, lengannya masih bergerak, mengulur di depannya dalam upaya untuk memenuhi serangan Tang Wulin. Tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa ketiganya di posisinya saat ini, ia tidak punya pilihan selain mengalihkan Tang Wulin terlebih dahulu. Tang Wulin tidak menarik tinjunya saat kedua lengan itu ditebang. Tinjunya melanjutkan lintasannya, cepat dan cepat, dengan mudah menghindari pesta Xie Yinling. Di saat rambut itu terurai, sisik kemasan berkilauan, muncul di lengannya. Xie Yinling tertegun melihat transformasi. Cakar emas mencapai dadanya dalam sekejap. Aku sudah selesai. Pikirannya menjadi kosong, tetapi daripada rasa pedih dari cakar yang merobek-robek daging, dia merasakan sensasi yang lebih halus. Cakar itu dengan ringan menabraknya dan mengganggu sirkulasi kekuatan jiwanya. Kemudian Tang Wulin meraih rumput Blue Silver yang mengikatnya dan menariknya, melemparkannya ke tanah seperti boneka kain, bumi berderak di bawahnya saat tumbukan. Tang Wulin mendarat di sebelah Xie Yinling dan membebaskannya dari pengekangannya lalu mundur 2 langkah. Permisi. Petik 2. Xie Yinling terdiam. Aku bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bertarung. Dia frustrasi dengan betapa tak berdayanya dia selama seluruh pertempuran. Dia hanya bisa menggunakan satu keterampilan jiwa sebelum kalah, pertempuran berakhir terlalu cepat. Menyedihkan baginya untuk menelan pil pahit dari kenyataan. Dia telah kalah. Mengakui itu tidak mudah, terutama karena dia tidak bisa mengetahui jiwa bela diri Tang Wulin. Zhen Hua telah berdiri di dekat, mengawasi dari kejauhan dengan sikap dingin. Bahkan baginya, pertempuran telah berakhir terlalu cepat. Beberapa langkah dan diselesaikan. Tang Wulin tidak menyia-nyiakan kekuatan apapun, masing-masing gerakan dibungkus rapat dengan selimut presisi dan pertimbangan. Xie Yinling berpikir dia tidak memiliki kesempatan untuk memamerkan kekuatannya yang sebenarnya, tetapi di mata Zhen Hua, Tang Wulin yang telah dipesan. Apakah semua siswa dari Akademi Shrek sekuat ini? Dia berpikir bahwa dengan perbedaan satu dering, Tang Wulin akan sedikit kesulitan. Dia tersentak dari pikirannya oleh suara Tang Wulin, pemuda itu mendekatinya dengan langkah mantap. Terima kasih telah membantu saya, Paman Master. Petik 2. MN, ayo pergi. Zhen Hua menepuk bahu Tang Wulin. Tang Wulin menjatuhkan satu pandangan terakhir pada Xie Yinling dan anggukan singkat sebelum mengikuti Zhen Hua keluar. Sementara itu, Xie Yinling masih menolak untuk menerima hasil pertandingan. Namun, sebagai salah satu wali asosiasi pandai besi, akan terlalu kurang ajar untuk meminta pertandingan ulang di depan presiden. Jika dia tahu Tang Wulin adalah presiden kelas-kelas 1 Akademi Shrek, sikapnya akan jauh berbeda. Wulin, aku tidak pernah mengira kamu akan sekuat itu. Tidak buruk, karena ini masalahnya, saya tidak menyarankan Anda menerima tawaran saya. Kamu masih muda, Anda bisa menunggu sampai Anda 20 tahun sebelum Anda memutuskan. Dan pada saat itu, jika Anda masih belum memiliki 5 cincin, maka saya akan menyarankan rute yang saya berikan kepada Anda. Setelah Anda ditingkatkan menjadi 6 dering, Anda dapat melanjutkan dengan upaya Anda sendiri. Kekuatan jiwa Anda sangat kuat, tetapi tidak mungkin untuk disempurnakan di surga tanpa menjadi Douluo berjudul, kata Zhen Hua. Dimengerti. Petik 2. Sebelum Tang Wulin pergi, Zhen Hua menyerahkannya kartu yang berisi 1 juta kredit federal. Sudah cukup untuk sisa perjalanannya. Zhen Hua juga melemparkan cincin penyimpanan ke dalam campuran, yang jauh lebih baik daripada beberapa sebelumnya. Ruang penyimpanan lebih besar dengan banyak kompartemen untuk memudahkan pengaturan. Dalam kata-kata Zhen Hua sendiri, ini adalah hadiah, dan itu berisi segala sesuatu yang dia tukarkan dengan palu awan emas. Tang Wulin mengintip ke dalam cincin. Meskipun tidak mengandung uang, ada 18 jenis logam berharga yang disimpan di dalamnya. 12 dari mereka hanya dia dengar tetapi belum pernah melihat sebelumnya. Ada juga lebih dari selusin botol katalis penempaan paduan yang dimurnikan oleh Zhen Hua. Zhen Hua tidak mempermasalahkan kado itu, dan Tang Wulin juga tidak. Dia tidak melihat Tang Wulin keluar, tapi dia mengarahkannya untuk menggunakan pintu belakang. Penampilan Tang Wulin terlalu keterlaluan. Semua orang masih membicarakannya. Tang Wulin akan menarik terlalu banyak perhatian jika dia pergi melalui depan, terutama jika dia dikawal oleh presiden sendiri. Setelah Tang Wulin melangkah keluar dari belakang, saat dia akan memanggil taksi, dia berhenti sejenak saat melihat Wu Zhangkong. Guru Wu, sapanya. Ekspresi Wu Zhangkong tetap dingin, bukan sedikit kejutan. Aku tahu kamu akan berada di sini. Petik 2.
Tang Wulin bergegas ke sisinya. Dan kemudian, setelah memikirkannya, dia melemparkan tangan dengan cincin di belakangnya. Saya mendapat cincin ini setelah saya meninggalkan kampus. Anda tidak bisa mengatakan saya curang. Petik 2. Wu Zhangkong menatapnya. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu dari dekat sampai akhir ujian. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan tanpa memedulikan aku. Petik 2. Tang Wulin terkejut. Bukankah kamu seharusnya menonton dari bayang-bayang? Mungkinkah itu? Petik 2. Wu Zhangkong mengerutkan alisnya. Seorang guru jiwa jahat muncul. Serangan teroris yang Anda gagal diatur oleh orang yang sama. Saya sudah memberitahu akademi, dan mereka mengirim lebih banyak guru untuk melindungi para peserta ujian. Aku akan mengawasimu secara pribadi. Namun, karena jumlah guru yang terbatas, Anda harus bertindak sebagai kelompok. Dia menunjuk ke samping saat dia berbicara. Tang Wulin melacak gerakannya untuk melihat wajah yang dikenalnya. Gu Yue, Ye Xinglan, Su Xiaoyan, Su Lizi, dan Xie Xie berdiri agak jauh, tersenyum cerah. Meskipun mereka ketinggalan kereta Tang Wulin, mereka naik yang berikutnya dengan Wu Zhangkong, tiba di kota Heavendou sebagai kelompok. Mereka mengikuti rute yang sama. Ketika Wu Zhangkong kehilangan Tang Wulin, persneling di kepalanya berputar karena overdrive. Tanpa uang namun memiliki keterampilan pandai besi yang tinggi, Tang Wulin kemungkinan besar ditemukan di dekat asosiasi pandai besi lokal. Hai kawan, Tang Wulin berseri-seri, suasana hatinya melonjak. Setelah mengunjungi asosiasi pandai besi, ia tidak lagi merasa bersalah atas kematian Kapten Keamanan. Su Lizi mengambil inisiatif untuk berjalan. Dia mengukur Tang Wulin, lalu mendengus. Keheranan memenuhi wajahnya. Apakah kamu makan sesuatu yang enak? Rahang Tang Wulin terjatuh. Bagaimana kamu tahu? Su Lizi tersenyum lebar. Kami tipe makanan memiliki indera penciuman yang luar biasa. Ayolah, cepat dan beritahu aku apa yang kamu makan. Petik 2. Apa gunanya memberitahumu? Bukannya kamu bisa memakannya sekarang. Saya tidak ingin membuat Anda lapar. Petik 2. Wu Zhangkong menyela. Apakah kamu sudah memenangkan pertandingan? Tang Wulin mengangguk. Baik, tidak ada yang lain yang selesai. Kalian yang memutuskan rencanamu. Jangan pedulikan aku. Saya hanya akan mengikuti dengan tenang. Petik 2. Tang Wulin mengerti bahwa Wu Zhangkong ada di sana untuk melindungi mereka, dan kehangatan lembut menyapu hatinya. Dia menoleh ke teman-temannya dan tersenyum. Sepertinya kita bersama lagi. Kemana kalian ingin pergi untuk mencari beberapa lawan? Petik 2. Ayo pergi ke Pagoda Roh, kata Gu Yue, matanya bersinar saat dia menatapnya. Pagoda Roh. Senyum Tang Wulin melintas lebih cerah. Betul, ada banyak master jiwa di sana. Gu Yue memiliki status tinggi di sana juga, jadi seharusnya mudah untuk menemukan beberapa lawan. Ya, ayo pergi. Petik 2. Heavendou City sibuk dengan aktivitas. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan taksi, dan tak lama kemudian mereka dalam perjalanan ke Spirit Pagoda setempat. Di dalam mobil, Tang Wulin membiarkan Wu Zhangkong melihat video pertarungannya dengan Xie Yingling dan mengirimnya file segera setelah itu. Wu Zhangkong tidak berkomentar tentang pertempuran itu. Dengan itu, Tang Wulin telah membersihkan kota pertamanya. Hak Cipta ELRINGA. Bab 430. Bab 430 pohon-pohon ini ditanam oleh saya. Pagoda roh lokal Heavendou City hanya berada di urutan kedua setelah markas di kota Shrek. Itu menjulang tinggi di atas bangunan di sekitarnya, menakjubkan di ketinggiannya. Saat ini, Su Lizi dan Tang Wulin berjalan bersama. Aku bisa merasakan esensi darahmu lebih tebal dari sebelumnya. Ini pasti karena apapun yang Anda makan. Aku tidak percaya kamu tidak akan memberitahuku. Teriak Su Lizi. Bukankah kita saudara? Baik, saya beri. Itu adalah udang rubi. Meskipun tendon naga darat 1000 tahun juga kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan udang rubi. Mendengar kata-kata itu, Su Lizi bergetar. Udang rubi, di mana Anda mendapatkannya? Petik 2. Tang Wulin menatapnya dengan curiga. Seseorang memberikannya padaku. Apakah Anda mengetahuinya? Tidak sampai tepat di depan saya bahwa saya bahkan mendengar namanya. Petik 2. Itu adalah udang rubi dari parit darah, kan? MN. Tang Wulin mengangguk. Su Lizi tercengang. Setelah menenangkan diri selama beberapa saat, dia berbicara. Apakah kamu yakin itu yang kamu miliki? Semua perangkat jiwa tidak berfungsi di dekat parit darah karena medan magnetnya yang aneh. Parit ini juga beberapa kilometer dalam dan penuh dengan binatang buas. Itu dikenal sebagai salah satu daerah terlarang di dunia. Udang rubi yang kau katakan tadi hanya ditemukan di palung darah. Bahkan empu armor tempur 4 kata kesulitan mengambilnya.
Apakah Anda yakin itu yang Anda makan? Petik 2. Tang Wulin telah menebak bahwa udang ruby itu berharga, tetapi dia tidak pernah menyangka akan mencapai tingkat ini. Itu adalah kelezatan yang hanya bisa didapatkan oleh Master Armor pertempuran 4 kata. Tidak mengherankan bahwa bahkan pandai besi Divine seperti Zhen Hua menganggapnya berharga. Siapa yang memberikan itu kepadamu? Saya ingin mencobanya juga, Su Lizhi merajuk. Saya tidak tahu namanya, kata Tang Wulin. Dia adalah teman pamanku, lagi pula tidak ada yang tersisa. Atau apakah Anda ingin saya muntah agar Anda coba? Saya pikir masih ada sedikit yang tersisa di perut saya. Petik 2. Kamu menjijikkan, Ye Xinglan, yang berjalan di depannya, menembakkan pandangan kotor ke arahnya. Su Lizhi terdiam dengan kesuraman. Dia merasa tertekan karena dia melewatkan pengalaman seperti itu. Mereka segera mencapai spirit pagoda, obrolan mereka dimatikan dengan tenang. Wu Zhangkong mengikuti di belakang mereka tanpa sepatah kata pun, hanya mengawasi mereka dengan mata dinginnya. Tang Wulin melirik gurunya, pikiran kekasih Wu Zhangkong terkubur di pemakaman Heaven Dou City, tetap melekat di benaknya. Wu Zhangkong mengembalikan pandangannya dengan tatapan tajam. Lalu matanya melayang ke tempat lain. Gu Yue memberikan ID-nya dan langsung diterima di dalam. Dia menuntun mereka ke ruang konferensi di lantai 3. Tak lama, seorang pria parubaya memasuki ruangan. Halo, Nona Gu Yue, kata pria parubaya itu. Halo, Gu Yue berdiri dan mengangguk padanya. Pria itu membuat wajah canggung. Aku sudah menyampaikan permintaanmu ke seluruh staf, tapi itu akan melanggar terlalu banyak aturan. Bagaimanapun, kami adalah organisasi yang melayani pemimpin jiwa. Kami tidak bisa hanya meminta pengunjung untuk memiliki kecocokan. Itu akan terlalu merepotkan bagi mereka. Kami juga tidak punya kewajiban untuk melakukan itu. Petik 2. Gu Yue mengerutkan alisnya. Apakah ada cara lain? Pria itu menggelengkan kepala. Aku bertanya pada atasan, tapi aku khawatir itu tidak mungkin. Heavenly Phoenix Douluo menelepon dan berkata kamu harus menangani ini sendiri. Kami tidak akan membantu Anda. Petik 2. Gu Yue terdiam sesaat. Guru tahu tentang ini. Pria itu tersenyum lemah tapi tetap diam. Baik, Gu Yue mengangguk, lalu menoleh ke teman-temannya. Ayo pergi. Petik 2. Mereka mengikuti Gu Yue dalam diam, Tang Wulin berlari ke sisinya dalam proses. Tidak apa-apa, kami hanya akan menemukan cara lain. Dan jika kita tidak bisa, kita bisa pergi ke asosiasi pandai besi. Saya yakin paman tuan saya akan membantu kami. Petik 2. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Itu terlalu merepotkan dan terlalu banyak waktu. Aku punya rencana. Petik 2. Ye Xinglan mengerutkan bibirnya. Apakah kamu mengatakan? Keduanya berbagi pandangan, mata menyala dalam pengertian bersama. Tang Wulin merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya, ketakutan merayap di atasnya. Sun Runyu meninggalkan spirit pagoda dengan semangat tinggi. Tubuhnya terasa ringan dengan jiwa rohnya yang baru dan cocok. Pada usia 35 tahun, ia memiliki 2 jiwa roh sebelum ini. Karena rata-rata jiwa bela diri, kekuatan spiritualnya tidak terlalu kuat, dan dia hanya mampu mempertahankan 2 jiwa roh yang memungkinkannya berdering 4 jiwa. Setelah mencurahkan darah dan keringat untuk berkultivasi, ia akhirnya mencapai peringkat 50. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk mencapai 7 cincin, tetapi dia masih berharap untuk mendapatkan jiwa roh yang mampu membawanya sejauh itu. Paling tidak, dia akan diakui dalam dunia para penguasa jiwa. Dia menabung uang dengan hidup hemat sampai dia cukup banyak untuk mengunjungi pagoda roh. Keberuntungan tersenyum padanya. Dia memperoleh jiwa roh ungu yang baik dan menyatu dengannya, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sejak saat itu, dia adalah Raja Roh 5 cincin yang asli. Belum lagi, dia sekarang bisa membanggakan cincin jiwa 1000 tahun. Raja Roh cukup dihormati di antara para penguasa jiwa. Selanjutnya, dia adalah pilot mecha. Dengan jiwa roh yang kuat untuk menyatu dengan mechanya, dia sekarang memiliki kekuatan untuk mencapai pangkat letnan kolonel dan memimpin satu skuadron yang terdiri dari 30 mecha. Sun Runyu dipenuhi dengan kegembiraan saat memikirkan masa depannya. Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi sage jiwa, menjadi jiwa kaisar tidak berada di luar jangkauan. Begitu dia melangkah ke level itu, dia akan memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi seorang kolonel. Dia akan menjadi perwira tinggi yang layak di militer pada waktu itu. Lalu dia bisa menetap dengan istri yang baik. Saat dia menghibur pikiran-pikiran ini, beberapa sosok menyelinap di depannya, menghindari penglihatan tepi. Gunung ini milikku, pohon-pohon ini ditanam olehku. Jika kamu ingin lulus, kamu harus membayar tol gunung.
Sun Runyu tidak bisa mempercayai matanya. 4 orang asing berdiri berbaris di depannya, membentuk penghalang darurat antara dia dan jalan setapak. Bingung, dia meluangkan waktu untuk memindai daerah itu, membenarkan bahwa dia baru saja keluar dari pagoda roh. Gunung apa yang mereka bicarakan? Pohon apa? Ketika dia mengalihkan perhatiannya kembali ke halangannya, dia terkejut dengan penampilan muda mereka. Sisa-sisa terakhir lemak bayi menempel di pipinya, kulitnya lembut dan lembut. Jelas mereka tidak lebih dari remaja. Dia bahkan bisa memilih berjongkok muda berlemak dan remaja lain menutupi wajahnya. Apa yang kalian lakukan? Anda tidak harus bermain lelucon di sekitar pagoda roh. Cepat dan pulanglah. Sun Runyu berteriak dengan suara gemuruh seorang perwira militer. Gu Yue adalah orang pertama yang membaca permainan penjambretan mereka. Begitu Tang Wulin telah mendengarnya, dia berbalik ke mereka dan facepalmet. Demikian pula, Su Lizhi segera berjongkok menjadi bola, membalikkan punggungnya kepada mereka seperti melakukan yang terbaik untuk melawan tawanya. Sementara itu, Wu Zhangkong berdiri jauh di kejauhan, sosoknya nyaris tidak terlihat. Memang, ini adalah rencana Gu Yue. Sederhana saja, yang perlu mereka lakukan adalah bertarung dengan seorang master jiwa yang lebih kuat dari mereka, dan ada banyak orang yang cocok dengan tagihan di spirit pagoda. Jadi, mereka akan mengancam orang-orang yang keluar dari pagoda roh dan memaksa mereka bertengkar. Setelah mengalahkan lawan mereka, mereka akan membawanya keluar dari sana. Satu-satunya masalah adalah menemukan seseorang yang lebih kuat dari mereka. Adapun sandiwara bandit gunung mereka, itu hanya menggetarkan kesukaannya. Ye Xinglan, Xie Xie, dan Su Xiaoyan telah meneriakkan 3 ayat terakhir dalam urutan itu. Xie Xie dan Su Xiaoyan menyeringai gembira. Apa sekarang? Ye Xinglan bertanya pada Gu Yue. Kita mulai, kata Gu Yue saat cincin jiwa bangkit dari bawahnya. Setelah menghabiskan banyak waktu dengan Gu Yue, Ye Xinglan menemukannya cukup kompatibel, dan sentimen itu dibalas. Dia menyerbu ke depan saat dia melihat cincin jiwa Gu Yue, pedang Stargot terwujud di tangannya saat dia berlari. Dia memangkas udara, menembakkan sinar pedang ke arah Sun Runyu. Serangan mendadak mengejutkan Sun Runyu. Pengalaman militer yang terukir dalam dirinya mengambil alih dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Dia memanggil jiwa bela dirinya. Kabut tipis menyebar dari tubuhnya, mengembun menjadi perisai cair dan membelokkan sinar pedang tepat pada waktunya. Bab 431. Babak 431 kemenangan instan. 1-2-3-4-5. Dia adalah Raja Roh 5 Cincin. Seru Su Xiaoyan. Gu Yue melompat ke tindakan, mengirimkan rentetan es menuju Sun Runyu. Pada awalnya, Sun Runyu menahan diri untuk tidak menyerang anak-anak, wajah muda mereka berfungsi sebagai pengingat. Tapi itu berubah begitu mereka semua mengungkapkan cincin jiwa mereka, masing-masing mengejutkan 3. Dia mengertakkan gigi, cincin jiwanya yang kedua menyala saat kabut mengembun menjadi tetesan air yang lebih besar dan lebih dapat dibedakan. Tetesan merobek jalannya ke depan dalam gelombang besar, udara mendesis di belakang mereka. Kekuatan 5 cincin jiwa tidak bisa disangkal. Bahkan jika jiwa bela diri dan jiwa roh Sun Runyu tidak biasa, kekuatan jiwanya masih kuat duduk di peringkat 51. Dialami dengan kekuatan jiwa, gelombang tetesan air membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus menghalangi es yang masuk. Setiap tetesan adalah bola meriam mini, yang meledak karena tabrakan menjadi semprotan kabut halus, lapisan kedua untuk perisai kuatnya. Ini adalah kekuatan dari Raja Jiwa. Namun, kekuatan seperti itu tidak bisa mempersiapkannya untuk apa yang terjadi selanjutnya. Begitu cincin jiwa pertama Gu Yue menyala, Sun Runyu merasakan kendali atas elemen air yang terkoyak darinya. Ini adalah efek dari elemental tide milik Gu Yue. Setelah beberapa saat penyelidikan, ia memiliki gambaran yang jelas tentang jiwa bela diri Sun Runyu. Itu kabut, dan meskipun di permukaan itu tampaknya jiwa elemen air murni, dia bisa tahu pada kenyataannya itu bukan. Kalau tidak, dia tidak harus puas dengan 4 cincin jiwa kuning. Konon, dia masih bisa mengganggu kontrolnya. Detik berikutnya, lingkaran cahaya emas muncul di bawah Sun Runyu. Kabut yang menyelimutinya tenggelam ke tanah, ditelan oleh cahaya kemasan. Pucat-pucat merayap padanya saat menyadari apa yang terjadi. Efektivitas jiwa bela diri kabutnya secara alami anjlok tanpa air di udara. Tanpa peringatan, sinar pedang menyerempet perutnya dan dia tersentak kembali dari sensasi. Pada saat yang sama, dia merasakan aura tajam menjulang di belakangnya, ujung belati tajam menusuk lehernya. Cahaya keemasan dari bawah menyala ketika rantai ditembak dan melilit tubuhnya dalam pelukan ketat. Dengan Sun Runyu terikat oleh belenggu cahaya bintang Su Xiaoyan, jiwa bela dirinya tidak berguna, kesimpulan pertempuran sudah tercapai.
Wu Zhangkong menderita karena taktik ini ketika dia menjadi jiwa kaisar, jadi raja jiwa seperti Sun Runyu tidak akan mendapat kesempatan. Yakin akan kemenangan mereka, Gu Yue berhenti menyerap elemen air di sekitarnya dengan elemental tide. Cahaya keemasan di bawahnya juga memudar. Bocah yang menutupi wajahnya pada awalnya melangkah maju, Tang Wulin, melangkah maju, 3 cincin jiwa ungu melayang di sekitarnya. Maaf, saya tidak bisa menahan diri ketika melihat roh bela diri unsur, kata Tang Wulin dengan wajah menyesal. Dia telah menggunakan Blue Silver Golden Array untuk menghilangkan elemen air di sekitar Sun Runyu. Apa yang kalian lakukan? Ini adalah pagoda roh. Sun Runyu sepenuhnya waspada sekarang, rasa takut merayap ke dalam hatinya. Para remaja di hadapannya cepat dan tegas dalam serangan mereka. Dia tidak bisa mengikuti mereka. Kerja tim mereka luar biasa, melebihi pemahamannya. Kapan anak-anak sekarang menjadi begitu kuat? Namun, yang benar-benar mengejutkannya adalah kenyataan bahwa mereka tidak takut dan mudah. Dia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan padanya. Mereka bahkan mungkin memukulinya sampai mati di tempat. Dia tidak tahan untuk itu. Dia bahkan belum punya istri. Tang Wulin melirik sosok Wu Zhangkong yang jauh, lalu mengembalikan perhatiannya kepada teman-temannya. Xie Xie dan Ye Xinglan mundur pada kata-kata yang tak terucapkan di matanya. Sun Runyu merasakan tubuhnya kembali normal, kekuatan jiwanya beredar dengan mantap sekali lagi. Tang Wulin tersenyum menawan saat dia berjalan. Maaf tentang itu, Paman. Kami dikirim oleh akademi kami untuk mencari lawan dalam pertempuran, seperti itulah keadaannya. Tolong jangan marah, kami tidak punya niat untuk melukaimu. Petik 2. Sun Runyu tidak bisa memahami apa yang didengarnya. Pikirannya bekerja keras untuk memahami situasi. Dalam hati, dia merasa lega. Setidaknya mereka tidak keluar untuk membunuhnya. Dia mendengus, lalu berlari dengan gusar. Dia tidak punya wajah untuk tinggal di sini lagi. Tang Wulin tersenyum pahit saat dia melihat siluet Sun Runyu yang akan pergi. Kalian, itu berhasil, bukan? Kami tidak punya banyak waktu, jadi berhentilah mengeluh, kata Ye Xinglan. Yah, kurasa karena Guru Wu tidak menghentikan kita, tidak apa-apa. Kami memiliki angka di pihak kami juga, jadi kami tidak menang sendirian. Petik 2. Kami hanya akan melakukannya lagi jika harus, gumam Bu Yue. Kami menyebabkan keributan. Para penegak hukum pagoda roh seharusnya sudah berada di jalan mereka. Petugas penegak rata-rata memiliki 4 cincin dan pilot Mesya. Ada 3 orang per patroli. Petik 2. Rahang Tang Wulin terjatuh. Kamu bahkan akan berkomplot melawan bangsamu sendiri. Gu Yue menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan memutar kepalanya. Helai tengah malam berkibar di tiup angin. Aku belum pernah bertarung dengan Mesya sebelumnya. Petik 2. Pipi Tang Wulin mulai berkedut karena sikapnya yang tabah. Dia mulai menyesal bekerja dengan mereka. Siapa yang berani membuat gangguan di Heaven Door Spirit Pagoda? Sebuah suara elektronik bergema di seluruh area. Sesaat kemudian, 3 sosok besar berdesing. 1 berwarna ungu, dan 2 lainnya berwarna kuning. Total 3 Mesya. Seperti yang dikatakan Gu Yue, 1 skuadron dari 3 Mesya telah tiba. Tapi dia gagal memprediksi salah satu dari mereka akan menjadi Mesya ungu. Mesya ungu memimpin trio, tingginya sekitar 8 meter dengan tubuh yang ramping dan tampak halus. Alih-alih meriam jiwa, itu dipersenjatai dengan sepasang pedang raksasa. Perwira militer umumnya hanya mengeluarkan Mesya kuning karena Mesya ungu dianggap sebagai Mesya pribadi. Karena tingginya biaya pembuatan Mesya ungu, hanya organisasi kaya seperti Pagoda Roh yang mampu menciptakannya untuk staf mereka. Mesya ungu dirancang khusus untuk master jiwa tunggal untuk memaksimalkan efek penguatan daya. Misalnya, seorang pilot dengan 4 cincin akan memiliki daya tembak dari Raja Roh 5 cincin, dan pertahanan yang bahkan lebih tinggi. Sadar akan semua ini, Tang Wulin memucat begitu Mesya ungu muncul. Setelah mendarat, pilot membeku saat melihat anak-anak. Mereka datang untuk menyelidiki daerah tersebut setelah radar mereka mengalami fluktuasi kekuatan jiwa, penggunaan kekuatan jiwa dan senjata jiwa yang dilarang dalam radius 1 km dari Spirit Pagoda. Tapi mereka tidak pernah menduga pelakunya adalah anak-anak. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang menyalakan alarm kekuatan jiwa? Tanya si Black Mesya ungu. Itu dia. Ye Xinglan menusukkan jarinya ke Tang Wulin. Ekspresi Tang Wulin membeku. Saya dijebak. Ye Xinglan menyeringai. Pesannya jelas, dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah tanggung jawabnya sebagai kapten untuk menghadapi situasi ini. Kamu, Mesya ungu menunjuk ke Tang Wulin. Ikutlah bersamaku. Sisanya pergi mencari gurumu. Petik 2. Bab 432. Bab 432 penyerangan. Tang Wulin tersenyum pahit,
menarik anggota tubuhnya lebih dekat ke tubuhnya untuk menunjukkan ketundukan. Maaf, petugas penegak paman, saya membuat kesalahan. Tolong jangan bawa saya masuk. Saya berjanji tidak akan melakukan ini lagi. Petik 2. Ye Xinglan membelah sisinya dengan tawa. Orang ini. Petugas penegak mendengus. Aturan pagoda roh ketat dan kamu tidak akan mendapatkan perlakuan khusus. Ikutlah bersamaku. Jangan khawatir. Anda hanya perlu menjelaskan kisah Anda dengan benar dan meminta guru Anda menjemput Anda. Hukuman Anda tidak akan terlalu keras. Petik 2. Tang Wulin mendongak dan melototkan matanya yang besar. Berapa banyak yang tidak terlalu keras? Petugas penegak hukum semakin tidak sabar. Paling-paling, kamu hanya akan didenda. Petik 2. Didenda. Suara Tang Wulin naik 1 oktav. Aku tidak punya uang, tapi aku punya hidup. Uang adalah hidupku. Anda bisa mendapatkannya di atas mayat saya. Tang Wulin berbalik dan berlari menjauh, teriakannya membuntutinya seperti jubah tua. Saat melihat sosok Tang Wulin yang melarikan diri, petugas penegak dalam Mesya ungu mendengus kaget. Bukankah anak-anak seusianya biasanya melihat ke pilot Mesya? Kenapa dia begitu tidak menurut? Dia mengejar Tang Wulin sepersekian detik kemudian. Aturan adalah aturan. Dia tidak bisa membiarkan Tang Wulin melarikan diri. Namun, ia terpisah dari 2 patrolinya dengan melakukan itu. Tanpa bertukar kata, anggota tim Tang Wulin lainnya menikam. Ye Xinglan menerkam seperti seekor citah, Mesya kuning yang melayani sebagai mangsanya. Udara di sekitarnya berderak dengan panas terik sementara Gu Yue menyulap bola api yang sangat besar. Dengan sekejap ia merobek udara menuju Mesya kuning lainnya. Sementara itu, Xie masuk ke dunia yang tak terlihat, merek tembus pandangnya sendiri. Dalam satu gerakan cair, Su Xiaoyan mengangkat tongkat esnya dan tombak es muncul di udara. Dengan perhatian mereka masih terfokus pada pemimpin mereka, pilot Mesya gagal bereaksi terhadap serangan. Yang pertama mencapai mereka adalah Ye Xinglan. Star God Sword-nya bersinar terang saat dia mengacungkannya dan menggunakan keterampilan jiwanya yang pertama, Sword God Star. Pada saat itu, dia menjadi satu dengan pedangnya. Dalam hal kekuatan jiwa, Ye Xinglan adalah yang terkuat di tim mereka, diambang memperoleh cincin jiwa keempatnya. Dia lebih cepat daripada tipe agility seperti Xie. Selain itu, dia adalah pembangkit tenaga listrik ketika datang untuk memerangi kekuatan. Bahkan Yue Zhengyu merasa khawatir menghadapinya. Begitu dia melepaskan kekuatannya, nasib Mesya kuning sudah disegel. Mesya hampir tidak bisa mengangkat lengan untuk memblokir serangannya. Jeritan logam memenuhi udara saat tumbukan, gelombang cahaya bintang meledak terang dan menyilaukan. Itu mendorong kembali lengan Mesya, padat dan berdenyut dengan kekuatan jiwa. Ye Xinglan mendorong bumi dengan kakinya saat cincin jiwa ketiganya menyala, udara sejuk membuka jalan bagi tubuh mobilnya. Ini adalah serangannya yang paling kuat. Maut mungkin berkumpul di pedangnya dan kekuatan jiwanya berkobar. Dia bisa mendengar alarm berbunyi di pagoda roh yang jauh. Dia tidak bisa membuang waktu. Pada saat yang sama, bola api Gu Yue menghembuskan nafas dari targetnya. Tetapi Mesya kuning lainnya lebih cepat bereaksi. Itu mengangkat lengan kanannya dan memanggil perisai energi. Setelah tabrakan, bola api meledak menjadi percikan api. Namun, Gu Yue tidak berhenti di situ. Dia menembakkan serangan bola api, bila angin, dan es. Mesya berjongkok dan bersembunyi di balik perisai saat ia mengambil meriam jiwa 4 barel. Membidik. Dicampur di antara es adalah tombak es. Tiba-tiba melaju cepat, melesat melewati perisai energi Mesya, dan menabrak lengan pembawa meriam. Ini hancur menjadi semprotan es halus yang mendarat di lengan tersebut dan membeku di tempatnya. Xie muncul dari udara tipis di belakang Mesya ini. Dengan menunjukkan celah di baju zirah, dia menusukkan belati ke kelemahan, lengan dan senjata mengaburkan gerakan. Meskipun Mesya sangat lapis baja, yang satu ini khususnya memiliki armor yang terkonsentrasi di depannya. Sebaliknya, itu tidak akan hemat energi. Kelemahan Mesya adalah salah satu hal pertama yang diajarkan Akademi Shrek. Xie menggali belati lebih dalam ke dalam armor dan memutuskan salah satu kabel pusat untuk mengoperasikan Mesya. Dalam sekejap mata, lampu-lampu Mesya redup dan gerakannya melambat hingga berhenti, meninggalkannya sebagai bebek yang duduk untuk pemboman unsur yang masuk. Ledakan besar dampak mengejutkan pilot Mesya ungu selama mengejar Tang Wulin. Pilot mengalihkan perhatiannya ke belakang ketika dia melanjutkan pengejarannya. Tepat pada saat itu, Tang Wulin menggali kakinya ke tanah dan memutar tubuhnya. Dia mendorong tangannya ke langit untuk mencegat tangan raksasa Mesya itu. Cahaya keemasan menyelimutinya saat cincin jiwa emas yang bersinar naik dari kakinya. Itu adalah tubuh naga emas. Dengan pilot Mesya ungu terganggu,
Tang Wulin mengambil kesempatan untuk meraih tangannya dan melemparkannya ke atas bahunya, berkat kekuatannya yang luar biasa. Sebelum menabrak tanah, Mesya memanggil perisai energi di punggungnya. Itu berhenti hanya tabrakan. Pada saat yang sama, Mesya melepaskan ledakan listrik ke Tang Wulin. Seuntai rumput blue silver emas melesat keluar dari tanah, melambungkan Tang Wulin ke udara dan keluar dari bahaya. Mesya ungu mendorong tanah dengan satu tangan dan memperbaiki posisinya. Sebuah goresan tajam, dan itu menghunuskan dua pedang raksasa dari punggungnya, mencengkeramnya dengan tangan mekanik besar. Tetap saja, Tang Wulin tidak mundur untuk berkumpul kembali dengan teman-temannya. Dia ingin membelikan mereka cukup waktu untuk mengalahkan dua Mesya kuning. Bertempur melawan tiga Mesya yang bekerja sama mengejar kekalahan. Pilot-pilot dari Spirit Pagoda ini berpengalaman dalam kerja tim, tidak diragukan lagi. Dia mendesak esensi darahnya mengalir secara terbalik, memanggil kekuatan naga emas mengejutkan surga. Raungan drakonik mengguncang udara, tangan kanannya berubah menjadi cakar naga, terbungkus benang cahaya bintang, sarung tangannya termanifestasi di belakang mereka. Ini adalah pertarungan pertamanya melawan Mesya. Tidak memberikan semua adalah panggilan untuk kegagalan. Aura Tang Wulin berkobar dan sisik naganya bersinar cemerlang, menyaingi matahari. Seperti sambaran petir, dia melesat maju dan melemparkan pukulan. Kepala naga raksasa bermanifestasi di depan tinjunya, meledak dalam nyala emas. Mesya ungu mengayunkan pedangnya pada serangan itu seperti akan terbang. Lagi pula, itu hanya serangan anak-anak. Bahkan jika anak itu luar biasa, pilot harus berlatih menahan diri. Saat pilot menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam Mesya dan memanggil roh jiwanya, listrik menyala sepanjang pedang. Ini adalah perpaduan dari teknologi dan kekuatan seorang guru jiwa. Udara dalam radius 10 meter berderak dengan listrik, bau astringen kental dan menyebar. Pedang mengetuk kembali Tang Wulin dengan ledakan, tetapi Mesya itu juga tidak keluar tanpa cedera. Sebelum ini, Tang Wulin telah mengalahkan Hell Tiger milik Wuxi Duo dengan Golden Dragon Shocks the Heavens. Meskipun perpaduan Mesya ungu dan pilotnya sekuat Raja Jiwa, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Hell White Tiger. Mesya menyilangkan pedangnya membela diri, menjaga terhadap pembombardan kekuasaan dari naga emas mengejutkan surga. Namun, drakonik itu mungkin masih membuatnya tidak seimbang. Sehelai rumput blue silver melompat dari tanah dan membentuk pegas darurat di belakang Tang Wulin, memantulkannya langsung ke belakang di Mesya dengan kecepatan luar biasa. Sekali lagi, Mesya menghasilkan sikap bertahan, memanggil perisai energi bertenaga penuh. Tapi itu tidak berhasil. Dalam sekejap mata, Tang Wulin mencapai Mesya dan menusukkan cakarnya ke perisai. Dengan bantuan kekuatan jiwanya, efek menghancurkan cakar, dan sarung tangannya, ia dengan mudah merobeknya. Bab 433. Bab 433 berbicara dengan benar. Cakar Tang Wulin menghantam Mesya ungu, memaksa Mesya ungu mundur dan meninggalkan 5 luka dalam pada armor dada. Pertempuran lainnya selesai juga. Salah satu Mesya kuning memiliki kabel pusat terputus oleh Xie, sementara yang lain telah dipenggal oleh keterampilan jiwa ketiga Ye Xinglan, Starfall Sword. Dia telah turun seperti meteor, menghancurkan penghalang Mesya dengan tebasan pedangnya dan menghancurkan kepalanya. Untungnya bagi pilot, kokpit terletak di batang tubuh Mesya sehingga ia hanya melompat ketakutan karena kehilangan penglihatan yang tiba-tiba. Berhenti, suara Tang Wulin memotong kekacauan medan perang. Dia mengusap cakarnya di depannya. 5 balok emas gelap melesat dan merobek bumi, meninggalkan garis-garis dalam di tanah. Mesya ungu langsung berhenti di tengah serangan baliknya. Tang Wulin hanya melepaskan tembakan peringatan. Jika Mesya ungu mengambil Dreadclaw Golden Dragon-nya, pilot akan terluka parah jika tidak segera mati. Pertempuran selesai secepat itu dimulai. Dalam hal kekuatan absolut, tim Tang Wulin yang beranggotakan 6 orang tidak bisa dibandingkan dengan 3 Mesya. Namun, para Mesya tidak bertarung dengan potensi mereka sepenuhnya. Melihat bahwa lawan mereka adalah anak-anak, mereka telah meremehkan mereka dan tim Tang Wulin mengambil keuntungan penuh dari ini untuk meluncurkan serangan kejutan dan mengamankan kemenangan. Tidak ada yang akan mengharapkan sekelompok anak-anak untuk menyerang skuadron patroli Mesya. Pilot Mesya kuning tidak bisa menerima kekalahan mereka. Mereka bahkan belum mengeluarkan kemampuan penuh dari perisai energi mereka atau memiliki kesempatan untuk meluncurkan serangan balik sebelum mereka tidak mampu dalam sekejap. Pilot Mesya ungu menyimpan perasaan yang sama. Pilot telah meremehkan Tang Wulin, dan ini adalah kesalahan yang mahal. Dia tidak bisa bereaksi pada waktunya untuk serangan tiba-tiba Tang Wulin dan penampilan baju perang. Di bawah pengaruh sarung tangannya, cakar naga emas Tang Wulin 2 kali lipat dalam kekuatan serangan. Itu bisa dengan mudah merobek lubang di perisai Mesya ungu. Selain itu,
Ia memiliki naga emas mengejutkan surga, membantunya meraih kemenangan. Hanya siapa kalian, anak-anak? Tanya pilot Mesia ungu itu, ketakutan, kemarahan, dan kewaspadaan bercampur dalam suaranya. Tang Wulin berdiri tegak, tanda-tanda ketakutannya sebelumnya hilang. Apakah kamu menyadari kesalahanmu? Kesalahan. Pilot itu terkejut dengan keyakinan pada suara Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat dagunya dengan benar. Kami penegak yang dikirim oleh markas besar untuk mengevaluasi kemampuan para penegak setempat untuk beradaptasi dengan situasi baru. Kamu mengecewakan. Hanya karena kami anak-anak kecil, Anda meremehkan kami dan mengabaikan untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa kami bermusuhan. Apakah saya perlu mengingatkan Anda bahwa penguasa roh jahat melancarkan serangan teroris belum lama ini? Para penguasa jiwa jahat itu unggul dalam menyamarkan diri mereka sendiri. Jika Anda semua sangat lemah, lalu apa yang akan Anda lakukan ketika bahaya benar-benar datang? Kami hanya di sini untuk membuat Anda semua di kaki Anda. Kembali dan renungkan ini, lalu tulis laporan ke kantor pusat. Dipahami. Petik 2. Punggung pilot berkeringat dingin. Dia tidak bisa tidak percaya Tang Wulin. Mereka begitu muda namun begitu kuat dan tidak pernah melakukan pukulan mematikan sepanjang seluruh pertempuran, meskipun berada dalam posisi yang sempurna untuk melakukannya. Kemudian Tang Wulin mengatakan mereka dikirim oleh markas Spirit Pagoda. Itu adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal di benaknya. Saat pilot merenungkan semuanya, Tang Wulin memberi isyarat kepada teman-temannya. Baik, kami sudah selesai di sini. Kami masih memiliki banyak kota untuk dikunjungi. Gu Yue, tunjukkan pada mereka ide kita. Petik 2. Gu Yue langsung mengerti apa yang dilakukan Tang Wulin. Dia mengeluarkan lencananya dan menunjukkannya kepada petugas penegak hukum. Saat pemimpin patroli melihat lencana, keraguan yang hilang menghilang. Tapi sekarang dia terikat lidah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa mengakui telah melakukan kesalahan pada anak-anak. Kokpitnya terbuka dan dia melompat keluar. Saya M. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Cukup lapor ke kantor pusat. Saya harap ini adalah yang pertama dan terakhir kali Anda membuat kesalahan seperti itu. Saya tidak ingin mengulangi kejadian ini. Tang Wulin bertindak dengan kesungguhan seorang dewasa muda. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Teman-temannya dengan tenang mengikuti jejaknya. Tang Wulin berdiri di kepala. Gu Yue dan Ye Xinglan tepat di belakangnya, dan di bagian paling belakang adalah Xie Xie, Su Lizi, dan Su Xiaoyan. Keenam dari mereka membentuk segitiga dan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Pada saat itu, sosok berlari keluar dari pagoda roh dan pergi ke tempat keributan, lebih dari selusin Mesia mengikuti di belakangnya. Ketika mereka mendekati tempat kejadian, mereka melihat 3 Mesia yang rusak parah. Anehnya, tidak ada pilot yang terluka. Mesia mendarat sementara anggota staf berbondong-bondong. Saat Tang Wulin memimpin teman-temannya di sudut dan tidak terlihat oleh anggota Spirit Pagoda, dia menggeram, lari. Lalu dia memesannya ke arah kota. Teman-temannya berlari mengejarnya dalam lari gila melarikan diri dari tempat kejadian. Mereka berlari selama lebih dari 10 menit, zigzag melintasi gang-gang kecil dan jalan-jalan utama sampai mereka berakhir di sebuah kafe. Bos, aku benar-benar mengagumimu, kata Xie Xie. Meskipun sudah lama, dia tidak kehabisan napas atau lelah. Lagi pula dia tipe agility. Dia menatap Tang Wulin dengan mata penuh kekaguman. Gu Yue terkikik. Untuk apa kamu mengaguminya? Xie Xie tersenyum aneh. Tentu saja itu kemampuannya untuk mengatakan kebohongan yang berani dengan wajah lurus. Jika saya salah satu dari pilot itu, saya akan percaya juga padanya. Gu Yue, apakah benar ada penegak seperti itu di markas Spirit Pagoda? Petik 2. Memang ada, tetapi departemen penegakan masing-masing cabang independen satu sama lain untuk sebagian besar. Lain kali, kita harus mengatakan kita pengawas. Pengawas memiliki yurisdiksi atas semua cabang, sehingga akan lebih dipercaya. Petik 2. Lain kali, apa kali berikutnya? Tang Wulin menggerutu. Tidak mungkin aku menebus kalian nanti. Apakah kalian tahu betapa berbahayanya itu? Jika kami ditahan, apa yang akan terjadi pada ujian kami? Oh benar Gu Yue, dari mana lencana Spirit Pagoda Anda berasal? Bukankah itu disita? Petik 2. Gu Yue terdiam sesaat sebelum berbicara. Kamu harus mengakui, itu berhasil. Kami menyelesaikan tugas kami dengan sangat cepat. Kita bisa menuju ke stasiun kereta untuk pergi ke kota berikutnya segera. Adapun lencana, saya membuatnya sendiri. Petik 2. Tang Wulin mengerang. Jika Spirit Pagoda memperingatkan cabang-cabang lain dan mendapat kerja sama dari pejabat kota untuk menyegel kita, apakah menurutmu kita masih bisa berlari? Gu Yue tersenyum. Itu tidak akan terjadi.
Mereka masih harus memberi wajah kepada guruku. Ini kesalahan mereka karena tidak membantu kami dengan ujian kami di tempat pertama. Selain itu, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kebohonganmu juga sangat bagus. Kami mungkin bukan pengawas yang sebenarnya, tetapi pelajaran yang kami ajarkan kepada mereka masih berlaku. Pagoda Roh tidak akan peduli tentang hal sekecil ini. Petik 2. Pada saat itu, pintu terbuka dan Wu Zhangkong masuk ke kafe. Dia berjalan lurus ke meja Tang Wulin dan duduk. Guru Wu, mereka semua menyambutnya dengan hormat. Sudut mulut Wu Zhangkong berkedut hampir tanpa terasa. Tang Wulin hati-hati bertanya, Guru Wu, kami melewati bagian ujian ini, kan? Secara teknis, ya, kata Wu Zhangkong. Tang Wulin menghembuskan nafas lega. Bagus kalau begitu. Petik 2. Wu Zhangkong melihat keluar jendela, mengalihkan pandangannya. Tapi dia tidak cukup cepat. Tang Wulin telah melihat tawa di mata Wu Zhangkong sebelum dia bisa menyembunyikannya. Apakah dia berusaha untuk tidak tertawa? Sangat. Sebenarnya, Wu Zhangkong tidak tahu harus tertawa atau menangis. Murid-muridnya ini terlalu berani. Pertama-tama mereka menimbulkan keributan besar di pagoda roh setempat, kemudian Tang Wulin melangkah maju dan menunjukkan akalnya dan berbicara tentang jalan keluar masalah mereka. Jika anak ini tidak tumbuh dengan berani dan bijaksana, maka dia akan berakhir sebagai penjahat ganas. Perhatian Wu Zhangkong terfokus pada Tang Wulin. Tidak diketahui Tang Wulin, Wu Zhangkong berencana keras mendisiplinkannya. Setelah mengambil beberapa minuman dan memakan roti babi sulizi, semua orang kembali dalam kondisi prima. Di bawah saran Tang Wulin, mereka membeli pakaian lokal untuk berbaur dan mencari bagian. Setelah berganti pakaian, mereka menuju stasiun kereta. Namun, ketika mereka tiba, mereka terkejut menemukan bahwa stasiun itu ditutup. Pada saat itu, Tang Wulin ingat bahwa serangan teroris baru saja pagi ini. Heaven Dao City masih waspada tentang hal itu. Wajar jika stasiun kereta ditutup. Masalahnya adalah, mereka tidak tahu kapan itu akan dibuka kembali. Apa yang harus kita lakukan? Gu Yue bertanya pada Tang Wulin. Sebuah ide muncul di kepalanya. Ada yang tahu cara mengemudi? Ya, kata Xie. Tang Wulin mengangguk. Baik, ayo pergi menyewa mobil dan pergi ke kota berikutnya. Mereka tidak bisa membuang waktu. Jika mereka tidak bisa naik kereta, maka mereka hanya bisa mengemudi. Mengemudi mungkin tidak secepat kereta, tapi itu lebih baik daripada menunggu waktu yang tidak ditentukan untuk stasiun dibuka kembali. Selain itu, stasiun kereta api adalah pusat kegiatan manusia. Pagoda roh mungkin mengirim orang ke sana untuk mencari mereka.